David Stone adalah seorang jurnalis yang berbakat tapi sayangnya kurang beruntung, usahanya bangkrut dan banyak hutang sehingga dijauhi istri dan keluarganya. Saat ada tawaran datang untuk mewawancarai mantan gangster Meyer Lansky, David melihat ini sebagai peluang untuk menutup krisis keuangan keluarga dan menaikkan reputasinya sebagai penulis ternama. Lelaki tua itu bersikap lembut dan ramah, tidak seperti bayangannya. Lansky bersedia memberikan kisah hidupnya secara gamblang dengan syarat hanya boleh dipublikasikan jika dirinya yang memberi izin. Walaupun bersikap ramah, aura sebagai mantan gangster yang terkenal kejam itu masih nampak terlihat. Lansky memperingatkan David, apabila mengkhianati aku, maka akan ada konsekuensi yang mengerikan. Setelah berkenalan, Lansky memberitahu kepada David bahwa ia sudah tahu semua tentang kehidupan David serta istri dan anaknya. Karena menurutnya ia harus tahu dengan siapa ia bergaul karena itu sudah kebiasaan lamanya. Lansky pun memulai percakapan mengatakan bahwa dalam sehari ia mampu menghabiskan 4 bungkus rokok selama 60 tahun. Dan dia sudah menghentikan kebiasaannya. Minggu lalu ia ke dokter, dibilang ia mulai sudah sekarat. Dalam menulis, David tak dapat berkonsentrasi, pikirannya terganggu oleh istri dan anaknya yang lagi sakit, dan perlu biaya. Pada pertemuan keesokan harinya, Lansky mulai menceritakan kisah hidupnya. Pada usia 10 tahun ia sudah mengemari perjudian, tepatnya berada di kota New York tahun 1912. Sebagai seorang anak ingusan, dia memiliki kemampuan memprediksi nomor di permainan dadu. Pada masa mudanya, ia memulai bisnis perjudian dan berteman dengan Bakshi yang kejam. Di suatu malam, Bakshi mengenalkan Lansky dengan perempuan bernama Anna, dan nampaknya mereka berdua saling menyukai. Di lain waktu, David sewaktu berada di kolam renang, ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Maureen. Lansky bercerita ia mempunyai putra yang bernama Budi. Tapi sayang tubuhnya cacat, sepanjang hidup ia harus pakai alat penyangga tubuh. Lansky tak terima dengan yang sudah ditakdirkan. Lansky kemudian terkenal sebagai gangster dengan kemampuan hitung-menghitung. Dirinya pun menjadi gangster yang disegani di Amerika. Lansky tak segan-segan menghabisi para pemilik perjudian yang berbohong dalam memberi upeti yang diserahkan kepadanya, bila tidak sesuai dengan perhitungannya. Polisi yang telah menemukan jalan buntu dalam mengusut kasus Lansky mencoba dengan cara lain, yaitu dengan berusaha mendekati David. Konflik antara bangsa Jerman dan Yahudi terus berlanjut sampai Amerika. Perkelahian antar geng pun terjadi. Geng Yahudi yang dipimpin Lansky kerap menghabisi geng Jerman. Bahkan negara Amerika itu pun tak jarang meminta bantuan kepada Lansky untuk menghabisi para intelijen Jerman. Dengan bantuan gangster Lansky, pihak Amerika berhasil merusak jaringan intelijen Jerman serta menangkap mata-mata dan menemukan barang selundupan seperti senjata dan uang cash. Karena negara Jerman berencana melakukan serangan besar terhadap Amerika, dan itu bisa dihentikan olehnya, David pun bertanya, kenapa tindakan itu tidak diekspos media? Lansky pun menjawab, karena negara Amerika itu seperti abu-abu bukan hitam putih, dan dia bisa melakukan itu karena ada bayaran dolar. Kalau dia tidak dibutuhkan lagi, maka akan ditendang keluar dan ditangkap seperti seorang bajingan yang berbuat kriminal. Saat David mau pulang ke hotel, ia melihat Maureen sedang bersitegang dengan seorang pria. David mencoba melerainya. Pria tersebut adalah pacar Maureen yang cemburu melihat kedatangan David dan lalu ia menghadiahi David bogem mentah. Lansky memulai ceritanya lagi saat menghabisi bos mafia Salvatore Maranzano. Ia seorang penyelundup, pemeras dan pengedar narkoba. Untuk masuk menemuinya, para anak buah Lansky terlebih dahulu menyamar sebagai polisi. Ia menginginkan agar Lansky menyingkirkan Luciano, seorang bos mafia saingannya. Ia menginginkan pucuk pimpinan antar para bos mafia. Lansky keberatan dengan ide tersebut. Salvatore akhirnya dihabisi oleh Bakshi Siegel, tangan kanannya Lansky. Sambil mengucapkan kata pengkhianat menusuk perut Salvatore dengan belati hingga tewas.
Saat larut malam sehabis pulang kerja ia dan istrinya bertengkar, karena Lansky kurang perhatian sama keluarganya, disibukkan dengan urusan pekerjaan, hingga menyangkut masalah cacat anaknya karena itu akibat karma dari hasil perbuatannya, seperti yang dituduhkan istrinya. It's your fault! He's a crippled father! You think you're helping you? It's all because of you! Selain bisnis perjudian, ia pun membentuk Murder Inc., sebuah kelompok pembunuh bayaran, gabungan antara orang Yahudi dan Italia. Sudah ratusan orang mati di tangan kelompok pembunuh ini. Sebagian ditembak, ditikam, dicekik, ditenggelamkan, dibakar, dan dikubur hidup-hidup. Karena kesuksesan Murder Inc. dan ia sebagai jenderalnya dengan tekad dan keberanian, ia diterima sebagai salah satu petinggi di sebuah sindikat kriminal, dan ia duduk bersama dengan petinggi-petinggi itu seperti Joe Bonanno, Frank Costello, Luciano dan Al Capone dari Italia. Bersama-sama dengan mereka Lansky membentuk organisasi kejahatan terbesar yang pernah ada. FBI pun yang terus menyelidiki keberadaan uang $300 juta, kalau dirupiahkan sekarang sekitar lebih kurang 4 triliunan. FBI lalu mendatangi seorang tahanan tua bernama Sim, di sel penjara untuk mengorek keterangan dari mulutnya di mana Lansky menyimpan uang itu. Sim pun mengatakan Lansky menyimpan uang di Bank Jenewa Swiss. Maureen yang telah bekerja sama dengan FBI, saat itu akan mencuri data hasil wawancara David dengan Lansky dipergoki oleh David. Maureen mengatakan kenapa ia mau bekerja sama dengan FBI. Karena Ray, pacar Maureen, mengatakan bahwa ia terlibat dalam transaksi narkoba, ia akan dipenjara jika tidak mau bekerja sama. Maka ia disuruh FBI mencari informasi tentang Lansky dari data yang dimiliki David. David jadi ketakutan jika data informasi yang ia punya jatuh ke tangan FBI. Mungkin saja anak dan istrinya akan dibunuh oleh Lansky. Agen FBI ini pun menginterogasi David untuk mengoreksi keterangan mengenai rahasia Lansky agar ia dapat disidangkan. Lansky merupakan sosok yang licin dan selalu berhasil lolos dari jeratan hukum. FBI akan membayar David dengan uang $150.000 jika ia mau berbagi informasi. Lansky pun menceritakan kepada David bahwa dirinya yang membangun bisnis perjudian di Kuba pada tahun 1946. Dirinya mendapatkan kemudahan oleh Presiden Batista sebelum era Fidel Castro berkuasa. Saat itu Presiden Batista memberi Lansky kendali kasino di Kuba. Lansky merubah negara itu menjadi taman bermain internasional bagi para penjudi yang mencari kesenangan. Sebuah kerajaan kriminal di luar Amerika yang tak tersentuh oleh hukum dan Lansky menjabat sebagai CEO-nya. Kuba dia buat seperti Monte Carlo dengan bisnis perjudian. Lansky tidak mau mesin-mesin judinya dirubah untuk berbuat curang. Ia menginginkan main yang sportif, bukan seperti kasino-kasino yang lain selalu berbuat curang. Saat ia berada di kasinonya, ia didatangi oleh Yarif, seorang utusan dari Perdana Menteri Israel yang waktu itu dipimpin oleh Golda Meir, yang lagi membutuhkan dana untuk membeli perlengkapan senjata. Lansky pun tanpa bertele-tele langsung menyumbangkan dananya untuk negara Israel. Lansky mendapat laporan bahwa Baxi yang punya wilayah di California dan Las Vegas kerjanya tidak becus, sering main perempuan, setorannya pun makin tipis, diduga ia telah menggelapkan dana. Itu membuat Lucky Luciano, sang big boss di antara para mafia, tidak suka, dan Lucky ingin segera dibereskan. Saat diwawancarai oleh David, ia tidak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya. Baxi menemui Lansky membicarakan tentang usaha di Las Vegas yang hampir bangkrut. Lansky mencoba membantu sahabatnya itu, karena posisinya dalam bahaya, tapi nampaknya ia cuek saja dan mengacuhkan saran dari Lansky. Dalam pertemuan antar bos mafia, Lansky di depan Lucky Luciano merasa keberatan keputusan mereka untuk menghabisi Baxi, tapi yang lain menginginkan agar Baxi segera dihabisi. Hatinya berduka mengingat sahabat baiknya yang telah tewas. Ia tidak berdaya. Ia sudah berusaha membantu semampunya.
FBI yang terus membuntuti David, meminta agar David mencari informasi sahabat Lansky yang bernama Picus. David pun mencoba menanyakan nama itu kepada Lansky. Picus itu cuma sebutan dari Lansky, nama yang sebenarnya adalah Saul Rosenstein, orang kepercayaan Lansky yang mengatur duitnya yang ada di bank Swiss. Karena tergiur uang $150.000 yang dijanjikan FBI untuk memberikan informasi, akhirnya David menyerahkan nama itu kepada FBI. Nampaknya ada setitik harapan dari FBI untuk mendapatkan uang itu. Meski FBI mendapatkan informasi bahwa Saul Rosenstein telah tewas 2 hari lalu, ada kemungkinan dia telah dihabisi oleh Lansky melalui kaki tangannya. Hal tersebut tidak menghalangi usaha FBI, meski harus terbang ke Jenewa untuk mengukap jejak file datanya. Dari bank Swiss diperoleh catatan transaksi bahwa uang itu telah berpindah ke salah satu bank di Israel. Dan informasi mengenai Saul Rosenstein, ia adalah seorang Mossad, yaitu seorang agen rahasia Israel. Dan FBI melacak hingga ke Israel. Sesampainya di bank tersebut, uang itu ternyata sudah tidak ada lagi. David pun mengabarkan kepada Lansky perihal kematian Saul. Ada kemungkinan ia terlibat pembunuhan itu. David setengah terkejut bahwa Lansky tahu David telah membocorkan nama itu kepada FBI. Tapi ia memaafkan David, alasannya karena ia menyukai David mungkin sebagai teman curhatnya. Lansky melanjutkan ceritanya lagi. 10 tahun yang lalu saat berada di Israel, ia menginginkan sisa hidupnya untuk menetap di Israel. Melalui pengacaranya bernama Yoram Alroy, mendapat informasi bahwa Perdana Menteri Israel Golda Meir melobi Presiden Nixon untuk memasok Israel dengan pesawat pengebom F-4. Jika perjanjian itu mau lolos, maka Golda Meir harus mendeportasi Lansky ke Amerika dan mencabut paspornya. Mendengar berita itu, ia begitu marah dan murka. Semua sumbangan dana yang ia berikan guna membeli senjata dan peralatan perang cuma dipandang sebelah mata. Dan ia satu-satunya orang Yahudi yang tidak boleh menetap dan dikeluarkan dari Israel. Ia merasa di masa tuanya telah dikhianati orang-orang terdekatnya. Tuduhan yang diberikan berupa hinaan terhadap pengadilan dan konspirasi, itu pun tidak dapat didakwakan dan dibuktikan di pengadilan. Ia pun lolos lagi dari jerat hukum. Sebelum mengakhiri wawancara, David menyinggung uang itu kemana larinya. Lansky mengajak David ke tempat anak kesayangan Bernan yang sedang dirawat. Ia lagi terbaring berselang infus dan alat bantu pernafasan. Lansky hanya berkata dengan raut sedih, ia adalah seorang malaikat yang berwajah kotor, lantas menyuruh David untuk pulang. Dan wawancara pun sudah berakhir. Dan ia lantas memeluk anak kesayangannya itu sambil berlinang air mata. Untuk pengejaran pelacakan uang Lansky, diputuskan oleh CIA untuk ditutup saja dan sudah berakhir tanpa tahu di mana uang tersebut berada. Dalam catatan ekonomi Amerika bahwa saat ini industri perjudian yang dipelopori olehnya telah menyumbangkan dana $250 miliar setiap tahunnya, dan mempekerjakan hampir 2 juta orang. Meyer Lansky meninggal pada tahun 1983 akibat kanker paru. Mungkin akibat kebiasaan merokoknya, sehari bisa menghabiskan 4 bungkus rokok yang disinggung pada awal alur cerita ini, dan harta kekayaannya pun masih misteri, tidak bisa terlacak hingga saat ini.